Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menyelami sebuah cerita yang benar-benar gila, di mana satu orang berhadapan dengan sekelompok penyihir kuat dan membuat mereka ketakutan setengah mati. Bayangkan ini, malam yang gelap, hutan yang sunyi, dan tiba-tiba kamu dikepung, bukan oleh prajurit biasa, tapi oleh geng penyihir yang terkenal kejam dan punya sihir mematikan. Apa yang akan kamu lakukan? Lari? Sembunyi? Pahlawan kita hari ini tidak memilih keduanya. Dia justru maju, sendirian, sebagai tentara satu orang. Awalnya, para penyihir itu tertawa. Mereka meremehkan pria yang berdiri sendirian di hadapan mereka. Mereka pikir ini akan menjadi kemenangan yang mudah. Tapi mereka salah besar. Saat mantra pertama mereka dilepaskan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pahlawan kita tidak goyah. Dia bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak manusiawi. Menghindari setiap serangan sihir Sioliola, dia bisa melihat masa depan. Satu persatu, dia mulai membalas. Bukan dengan sihir, tapi dengan strategi brilian dan kekuatan fisik yang luar biasa. Para penyihir mulai panik. Tawa mereka berubah menjadi teriakan kaget. Setiap kali mereka mencoba menyudutkannya, dia selalu punya cara untuk membalikkan keadaan. Dia menggunakan lingkungan sekitarnya dengan sangat cerdas, menjebak mereka dengan perangkap alam, dan memanfaatkan kelemahan mereka. Ini bukan lagi perburuan. Ini adalah permainan kucing dan tikus, di mana sang tikus ternyata adalah seekor singa. Kepercayaan diri mereka runtuh. Mereka yang tadinya pemburu, kini menjadi buruan. Salah satu penyihir mencoba melancarkan kutukan paling kuat yang dia miliki. Sebuah mantra yang bisa merenggut jiwa. Tapi pahlawan kita, dengan refleks cepat kilat, berhasil merebut tongkat sihirnya dan mematahkannya menjadi dua. Momen itu adalah titik baliknya. Keputusasaan mulai menyebar di antara mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang melawan manusia biasa. Mereka melawan sebuah kekuatan alam, sebuah legenda hidup. Kekacauan total pun terjadi. Para penyihir yang tadinya begitu terorganisir dan angkuh, kini berlarian ke segala arah, mencoba menyelamatkan diri. Mereka tidak lagi bertarung sebagai satu kelompok, melainkan sebagai individu yang ketakutan. Pahlawan kita terus menekan, bergerak dari satu target ke target lain tanpa henti. Setiap gerakannya diperhitungkan, setiap serangannya efektif. Dia benar-benar menjadi mimpi buruk bagi mereka. Akhirnya, pemimpin geng penyihir itu maju. Dia adalah yang terkuat, yang paling ditakuti. Dia menatap pahlawan kita dengan mata penuh kebencian dan sihir gelap yang berputar-putar di sekelilingnya. Pertarungan epik pun tak terhindarkan. Langit seakan bergemuruh saat dua kekuatan ini bentrok. Mantra-mantra dahsyat menghantam bumi, tapi pahlawan kita terus bertahan, mencari celah, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dan saat itu pun tiba. Dengan sebuah gerakan yang sangat cepat dan tak terduga, dia berhasil menembus pertahanan sihir sang pemimpin dan melumpuhkannya. Bukan dengan membunuhnya, tapi dengan menunjukkan bahwa dia bisa melakukannya kapan saja. Dia hanya menatap mata sang pemimpin, dan di mata itu terlihat ketakutan yang murni. Ketakutan akan kekuatan yang tidak bisa dia pahami. Geng penyihir itu telah dikalahkan, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Pesan yang ingin disampaikan di sini sangat kuat. Keberanian, strategi, dan tekad yang kuat bisa mengalahkan kekuatan sebesar apapun, bahkan sihir sekalipun. Pahlawan kita tidak punya kekuatan super. Dia hanya punya kemauan yang tak terpatahkan. Dia membuktikan bahwa menjadi tentara satu orang bukan berarti sendirian, tapi berarti menjadi cukup kuat untuk melindungi banyak orang. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan siapapun. Dan yang terpenting, jangan pernah meremehkan kekuatan dalam diri kita sendiri. Ketika kita dihadapkan pada tantangan yang tampaknya mustahil, ingatlah kisah ini. Ingatlah bahwa dengan pikiran yang jernih dan hati yang berani, kita bisa menghadapi badai apapun. Para penyihir itu akan mengingat hari itu selamanya. Hari di mana mereka bertemu dengan tentara satu orang yang mengalahkan mereka semua.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Cerita seperti apa lagi yang ingin kalian dengar? Tulis di kolom komentar ya. Hampir di setiap cerita fantasi, penyihir sering digambarkan sebagai musuh yang kuat dengan mantra-mantra yang mematikan dan kekuatan magis yang bisa mengguncang dunia. Pertarungan melawan mereka selalu spektakuler. Ledakan energi, kilatan cahaya, dan pada akhirnya sang pahlawan berhasil mengalahkan mereka secara fisik. Penyihir itu terkapar, kekuatannya lenyap, dan dunia pun selamat. Tapi, pernahkah kita berpikir, apakah kekalahan fisik adalah ketakutan terbesar seorang penyihir? Bagaimana jika ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan bagi mereka? Sesuatu yang menghancurkan mereka dari dalam, bahkan tanpa satu pukulan pun. Hari ini, kita akan menjelajahi konsep yang lebih dalam. Ketakutan sejati para penyihir bukan tentang bagaimana mengalahkan tubuh mereka, tapi bagaimana menghancurkan jiwa mereka. Di dunia yang akan kita bangun ini, hiduplah sekelompok penyihir. Mereka bukan sekadar penjahat biasa. Mereka adalah penguasa misteri manipulator realitas. Kekuatan sihir mereka berasal dari pemahaman mendalam tentang tatanan alam semesta, dari keyakinan mutlak bahwa mereka adalah pihak yang terpilih, yang memahami rahasia yang tidak terjangkau oleh manusia biasa. Mereka melihat manusia non-sihir sebagai makhluk rendahan, predictable, dan tidak berarti. Bagi mereka, sihir adalah segalanya. Itu adalah identitas, kebanggaan, dan sumber superioritas mereka. Mereka tidak takut mati dalam pertempuran. Bagi mereka, mati dalam pertarungan sihir yang mulia adalah sebuah kehormatan. Jadi, apa yang sebenarnya mereka takuti? Disinilah protagonis kita masuk. Kita sebut saja dia sang tentara satu orang. Dia bukan penyihir. Dia tidak punya kekuatan magis sama sekali. Dia hanyalah seorang prajurit biasa yang sangat-sangat cerdas. Dia adalah ahli strategi, psikolog, dan pengamat yang ulung. Dia telah mempelajari para penyihir bukan dari buku-buku sihir, melainkan dari laporan intelijen, analisis perilaku, dan otopsi psikologis. Dia tahu bahwa untuk mengalahkan mereka, dia tidak boleh bermain di arena mereka. Dia tidak akan melawan sihir dengan sihir, atau bahkan dengan kekuatan fisik. Dia akan melawan mereka dengan sesuatu yang paling mereka remehkan, logika manusia biasa. Konflik pun dimulai. Sekelompok penyihir kuat mulai meneror sebuah kota. Mereka tak terkalahkan. Pasukan biasa dihancurkan dengan mudah. Para satria elit dilumpuhkan dengan mantra-mantra aneh. Keputusasaan menyelimuti semua orang. Lalu, sang tentara satu orang ini maju. Semua orang meremehkannya. Apa yang bisa dilakukan satu orang tanpa sihir, pikir mereka. Para penyihir bahkan tertawa melihatnya. Mereka menganggapnya sebagai hiburan sebelum penghancuran total. Pertarungan pertama terjadi. Seorang penyihir api yang angkuh, yang bisa menciptakan badai api raksasa, menantangnya di tengah alun-alun kota. Penyihir itu mulai merapal mantra kompleks, mengumpulkan energi yang luar biasa. Dia ingin membuat pertunjukan yang spektakuler, tapi sang tentara satu orang tidak panik. Dia tidak mencoba menyerang. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Tepat sebelum mantra itu dilepaskan, dia berteriak. Sistem irigasi bawah tanah kota ini terbuat dari pipa timbal kuno. Jika kau memanaskan tanah sampai titik itu, uap timbal beracun akan menyebar ke seluruh alun-alun. Kau mungkin bisa membakarku, tapi kau dan semua pengikutmu di sini akan mati perlahan karena keracunan. Penyihir itu berhenti. Dia ragu. Dia adalah ahli sihir api, bukan ahli kimia atau sejarah perkotaan. Dia tidak tahu apakah pria itu berbohong atau tidak. Tapi risiko itu ada. Keraguan kecil itu mulai merayap masuk ke dalam benaknya. Untuk pertama kalinya, sihirnya yang agung terasa tidak relevan. Dia terpaksa membatalkan mantranya. Wajahnya pucat. Kemenangan pertama diraih tanpa satupun serangan. Sang tentara satu orang hanya berjalan pergi, meninggalkan penyihir yang kebingungan dan ketakutan. Berita ini menyebar. Para penyihir lain mulai waspada. Pertarungan berikutnya terjadi dengan seorang penyihir ilusi yang bisa menciptakan realitas palsu
yang begitu nyata hingga bisa membuat korbannya gila. Dia menjebak sang tentara satu orang dalam sebuah labirin mental, diisi dengan monster-monster dari mimpi buruknya. Tapi, sang tentara sudah siap. Dia tidak mencoba melawan monster-monster itu. Sebaliknya, dia mulai melakukan hal-hal yang tidak logis di dalam ilusi itu. Dia mulai menghitung kerikil di tanah, menyanyikan lagu anak-anak dengan suara sumbang, dan menjelaskan resep kue pie apple secara detail. Tindakannya yang acak dan tidak terduga ini mulai merusak struktur ilusi itu. Penyihir ilusi yang sihirnya bergantung pada pemahaman dan manipulasi emosi dan logika korban menjadi bingung. Logika internal ilusinya mulai runtuh. Dia tidak bisa memproses data yang tidak relevan dan acak ini. Ilusinya berkedip-kedip, retak seperti kaca, dan akhirnya hancur berkeping-keping. Penyihir itu terlempar kembali ke dunia nyata, memegangi kepalanya yang sakit. Sihirnya yang dirancang untuk menghancurkan pikiran orang lain, justru dihancurkan oleh pikiran yang menolak untuk bermain sesuai aturannya. Dia tidak kalah secara fisik, tapi keyakinannya pada kekuatannya sendiri hancur. Inilah inti dari ketakutan sejati para penyihir. Irelevansi sihir mereka yang selama ini menjadi pusat alam semesta mereka tiba-tiba menjadi tidak berguna. Sang tentara satu orang tidak mencoba menyangkal keberadaan sihir. Sebaliknya, dia menciptakan skenario di mana sihir menjadi pilihan yang buruk, tidak efisien, atau bahkan berbahaya bagi penggunanya sendiri. Dia melawan penyihir pengendali cuaca bukan dengan perisai sihir, tapi dengan menunjukkan ramalan cuaca yang akurat berdasarkan data tekanan udara dan pola angin, membuat sihirnya tampak seperti pertunjukan murahan. Dia mengalahkan seorang ahli nujum bukan dengan membantah ramalannya, tapi dengan menciptakan begitu banyak variabel acak dalam situasi sehingga ramalan apapun menjadi tidak mungkin terwujud. Ketakutan mulai menyebar di antara para penyihir. Ini bukan ketakutan akan kematian. Ini adalah krisis eksistensial. Mereka mulai saling curiga. Apakah sihir kita benar-benar sekuat itu? Bagaimana jika dunia ini tidak berputar di sekitar sihir? Bagaimana jika kita hanyalah sekelompok orang dengan trik-trik aneh yang tidak relevan di hadapan logika dan pengetahuan sederhana? Mereka yang tadinya bersatu dalam arogansi, kini terpecah belah oleh keraguan. Puncaknya adalah saat sang tentara satu orang menghadapi pemimpin geng penyihir, seorang Archmage yang kekuatannya konon bisa membelah gunung. Pertarungan ini tidak terjadi di medan perang, melainkan di sebuah ruangan yang penuh dengan peta, grafik, dan laporan. Sang tentara, satu orang, tidak membawa senjata. Dia hanya membawa data. Dia menunjukkan kepada Archmage itu bagaimana setiap tindakan sihir mereka telah menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Wabah penyakit karena mayat yang tidak terkubur dengan benar. Setelah pertempuran krisis ekonomi, karena hancurnya jalur perdagangan dan pemberontakan sipil dari rakyat yang muak dengan kerusakan yang mereka timbulkan. Dia membuktikan dengan data yang tak terbantahkan bahwa meskipun mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan, mereka tidak memiliki kebijaksanaan untuk memerintah. Setiap kemenangan sihir mereka justru membawa mereka selangkah lebih dekat menuju kehancuran total dari masyarakat yang ingin mereka kuasai. Sang Archmage yang melihat semua grafik dan prediksi logis itu akhirnya menyadari kebenaran yang mengerikan. Kekuatan sihirnya yang luar biasa tidak bisa menyelesaikan masalah logistik, ekonomi, atau sosial. Dia bisa membelah gunung, tapi dia tidak bisa menghentikan wabah penyakit atau memberi makan rakyat yang kelaparan. Di hadapan kompleksitas dunia nyata, sihirnya menjadi bodoh. Di saat itulah, sang Archmage benar-benar kalah. Bukan karena pedang atau mantra, tapi karena kesadaran bahwa seluruh hidupnya, seluruh keyakinannya pada superioritas sihir adalah sebuah ilusi. Dia tidak mati. Dia hanya duduk di kursinya. Seorang pria tua yang kekuatannya tidak lagi memiliki makna. Itulah kekalahan yang paling telak. Bukan penghancuran tubuh,
tapi penghancuran fondasi eksistensi mereka. Kisah ini menunjukkan bahwa ketakutan sejati seringkali bukanlah tentang ancaman fisik. Bagi para penyihir ini, ketakutan terbesar adalah saat dunia yang mereka pahami, dunia di mana sihir adalah jawaban untuk segalanya, ternyata salah. Ketakutan mereka adalah menjadi tidak relevan, menjadi catatan kaki yang aneh dalam sejarah yang ditulis oleh logika, sains, dan akal sehat manusia. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari kemampuan untuk menghancurkan, tetapi dari kemampuan untuk memahami. Dan terkadang, senjata paling ampuh di alam semesta bukanlah tongkat sihir, melainkan pikiran yang menolak untuk takut. Bagaimana menurut kalian? Apakah konsep kekalahan seperti ini lebih menarik daripada pertarungan sihir biasa? Beritahu kami pendapatmu di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.